Dapat dilakukan juga untuk permukaan dak beton yang digunakan untuk atap, kamar mandi, atau aktivitas air pada lantai 2 atau lebih, serta dak beton yang rembes atau retak penyebab bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Kali ini saya akan berbagi untuk bertukar pengalaman mengenai cara floor lantai kerja, rumah, atau teras agar tidak mudah ambles, retak atau rembes dari bawah seperti yang telah dialami oleh beberapa teman-teman yang bertanya cara mengatasinya. Ini adalah lantai teras yang kebetulan telah mengalami tambal sulam karena lantai ini difungsikan untuk aktivitas kerja yang sering menerima beban dan pukulan benda berat. Sebelum melakukan floor atau pengecoran, lantai harus kita bersihkan dahulu atau menyiramnya agar kondisi lantai bersih serta lembab, supaya saat melakukan pengecoran adukan beton tidak kering terserap yang dapat menyebabkan berkurangnya kualitas beton. Karena lantai ini memiliki daya serap yang tinggi dan tidak bisa menjaga kelembabannya meskipun telah disiram dengan volume air yang cukup banyak, maka kita harus melapisinya dengan plastik cor seperti yang umumnya dilakukan pada saat akan melakukan pengecoran lantai pada permukaan tanah atau jalan raya untuk mendapatkan kualitas yang baik dan sesuai standar beton. Sebagai pengganti plastik bisa menggunakan semen Portland yang diaduk dengan cairan penambah kualitas semen atau bonding agent. Di sini saya menggunakan cat waterproofing 2 komponen atau yang berbahan dasar semen. Karena permukaan lantai yang akan saya cor adalah floor adukan semen dan pasir. Lakukan pengadukan cat sebelum dan selama penggunaan menggunakan mixer cat dengan mesin bor tangan agar komponen cat benar-benar tercampur rata sehingga terjaga kualitasnya. Bor yang saya gunakan Bosch GSB 185 Li. Pelapisan cat waterproofing 2 komponen dapat dilakukan juga untuk permukaan dak beton yang digunakan untuk atap, kamar mandi, atau aktivitas air pada lantai 2 atau lebih, serta dak beton yang rembes atau retak penyebab bocor. Sebelum melakukan pemasangan keramik, floor atau pelapisan cat waterproofing sebagai pelapis anti bocor pada rooftop. Untuk mencegah floor atau lantai ini retak, setelah melapisinya dengan plastik atau cat waterproofing berbahan dasar semen, kita beri lapisan wear mesh. Di sini saya gunakan wear mesh 6 mm. Untuk memastikan level wear mesh pada ketebalan selimut beton, kita bisa menggunakan decking beton atau tahu beton yang telah dibuat 1 minggu sebelumnya dengan mencetaknya menggunakan baja ringan kanal C dengan takaran adukan semen dan pasir 1:2. Setelah wear mesh tersusun, gunakan waterpass atau laser leveling untuk menentukan ketebalan beton dan levelnya. Laser level yang saya gunakan Bosch GLL 360XG dan link pembeliannya akan saya cantumkan pada kolom deskripsi. Untuk lantai terbuka seperti halaman, rooftop, kamar mandi, atau lantai dengan aktivitas air, kita buat levelnya lebih rendah atau menurun ke arah saluran pembuangan air. Kemiringan bisa kita buat 1% sampai 2% dari drain. Untuk tepi yang terbuka, kita bisa pasang papan menyesuaikan level yang telah kita tentukan mengikuti garis laser atau waterpass. Untuk pemotongan papan yang cepat dan lurus, saya gunakan Circulasaw cordless Bosch GKS 185 Li 18 volt. Sekedar info bahwa saat ini Bosch Power Tool tidak lagi menyertakan kartu garansi saat pembeliannya. Jadi untuk klaim garansi beralih ke digital, yaitu melalui aplikasi Be Connected. Untuk ketebalan beton yang sama rata, jika ada permukaan yang lebih tinggi, kita bongkar untuk menyesuaikannya. Jika memungkinkan, untuk pengecoran kita lakukan di malam hari. Untuk floor di sini saya menggunakan adukan beton yang dibuat dan diolah manual dengan takaran 1 bagian semen, 2 bagian pasir, dan 3 bagian koral atau batu, dan tambahan cairan pengeras beton. Perbandingan pencampuran cairan pengeras betonnya, ikuti petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasannya, karena beda merek berbeda juga takarannya. Untuk pasir saya gunakan pasir Bangka atau jenis pasir dengan kandungan silika 95%. Lakukan pengecoran seperti pada umumnya.
Pengecoran dilakukan malam hari agar penguapan kadar air adukan lebih kecil. Itulah salah satu alasan setiap pengecoran jalan atau konstruksi bangunan lebih sering dilakukan malam hari. Untuk hasil permukaan yang rata sesuai yang kita tentukan, bisa gunakan jidar panjang untuk meratakannya, atau bisa dengan raskam dengan mengikuti level kerataan sinar laser seperti ini. Jika lantai tidak dilapis atau dipasang keramik, kita bisa langsung menaburkan semen kering setelah kondisinya mulai mengering. Pastikan menaburkannya sampai seluruh permukaan tertutup rata oleh semen. Haluskan taburan semen menggunakan raskam sampai halus dan rata. Ini kondisi setelah 1 hari. Untuk menjaga kualitas yang lebih baik, lakukan penyiraman pagi, siang, sore, dan malam minimal selama 14 hari agar terjaga kelembabannya, sehingga beton dapat kering dan mengeras sempurna. Itulah alasannya kenapa pada pengecoran jalan umumnya ditutup karung goni selama 28 hari. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.